بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرب بها اللسان لإقرار ربوبيته ولإرغام من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'du. Sesungguhnya Al-Faqir berdiri di tempat ini merasa tak pantas karena alhamdulillah dihadiri banyak para asatidzah, banyak orang-orang saleh di tempat ini. Terkhusus kami pun malu kepada para habaib yang ada, Habib Haikal, Habib Khalid, begitu pula Habib Mahdi. Tapi kedatangan kami di tempat ini sebatas ingin mendapatkan keberkahan manfaat dari apa yang kita selenggarakan, yaitu Hauliyah Abah Gurus Kumpul. Semoga apa yang diucapkan oleh Syekh Fadlullah barusan, kita berkumpul di tempat ini, nanti kita berkumpul di surganya Allah bersama orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami senangi, yang kami dambakan duduknya kami bersama mereka menjadi suatu magnet begitu besar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kita insyaallah. Kepada para zuriyah Nabi yang alhamdulillah ini menjadi sebab kesempurnaan dari perkumpulan yang kita dapatkan, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kepada beliau-beliau yang sudah kami sebutkan dan kepada segenap syarifah mungkin yang ada di tempat ini, yang kita doakan bersama beliau-beliau, para habaib dan para syaraif hadirnya di tempat kita membawakan sebab kita mendapat kemuliaan dunia akhirat. Amin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan untuk beliau, dan semoga beliau selalu menjadi panutan kami bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada keluarga besar yang terhormat Ayahanda Haji Zakaria dan kepada Ibunda Hajah Suryani yang alhamdulillah beliau menjadi salah satu peran besar terjadinya kebaikan di tempat ini, dan alhamdulillah beliau sudah berhasil mendidik anak-anaknya sehingga timbullah sosok pemangku dari majelis ini, pemangku dari pondok ini, Fadilatud Da'i Asy-Syaikh Fadlullah, yang semoga keluarga besar kita, keluarga besar Haji Zakaria, begitu pula Ibunda Suryani, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebab semua hajatnya dikabulkan, semua kesulitannya dihilangkan, semua warganya atau semua keluarganya Allah naikkan derajatnya, dan semoga para santri-santrinya yang hadir di tempat ini menjadi sebab
turunnya rahmat dan ridha serta perhatian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anak penuntut ilmu, tullabul ilm yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula yang hadir di tempat ini, tamu undangan yang dimana di tempat ini pantas sekali untuk kita ucapkan alhamdulillah. Karena Rasulullah yang memanggil kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengundang kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendambakan salawat yang kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rauhaniyahnya selalu berada bersama kita. Sehingga pantas sekali Sayyidil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau menjelaskan dalam kitabnya yang alhamdulillah kitabnya populer dengan bawaan Abah Gurus Kumpul yang beliau juga merupakan orang yang begitu pintar untuk mencari-cari perhatian Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan apa? Bahwasanya perkumpulan seperti ini ijtima'un masyhudah. Suatu perkumpulan yang pasti tidak ada rasa ragu sedikit pun bahwa sebagaimana perkumpulan ini disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Apakah hanya mereka yang hadir di tempat ini? Jawabannya tidak. Apakah hanya malaikat Allah? Jawabannya tidak. Yang menyaksikan terjadinya proses satu persatu ucapan salawatnya, ucapan syairnya, ucapan tasbihnya, ucapan Al-Qur'annya, demi Allah Nabi Muhammad yang menyaksikan itu semua. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak pernah ada kata sakit, tak pernah ada kata tak nyaman, tak pernah ada rasa sedih, tak pernah ada rasa azab bagi mereka yang di dalamnya dihadiri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu harapannya, ya Allah, muliakan kami. Ya Allah, angkat derajat kami. Ya Allah, jadikan Nabi selalu perhatian kepada kami. Dan jadikan pandangan kami, ya Allah, cukuplah kami memandang hal yang buruk, cukuplah kami memandang hal yang menyakitkan hati dan menyayat hati. Ya Allah, setidaknya muliakan pandangan ini, setidaknya memandang wajah Nabimu di mimpi kami sebelum kami meninggal. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ustaz? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya dari sebelum maghrib kita merayakan acara ini. Yang pertama kita mendengar bagaimana manaqib yang dibacakan oleh Ustadz kita, manaqib Abah Gurus Kumpul kalau tak salah sebelum maghrib Ustadz ya. Naam, yes, walafu minnakum. Dan alhamdulillah dipimpin doa tersebut oleh dzurriyyah Rasulullah Al-Habib Habibullah yang Masya Allah suaranya menyentuh hati. Dan alhamdulillah ini semuanya dilaksanakan karena alasannya satu. Bagaimana kita mengenang sosok yang begitu mulia. Bagaimana kita itu termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Kita tahu bersama di bulan Rajab yang kita nikmati anugerah Allah itu setidaknya 30 hari baik siang maupun malam yang kita lewati. Sayyidi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwasanya ini Rajab Syahrullahil Asab, anugerah yang besar dari Allah betul-betul ditumpahkan di bulan ini. Sehingga alhamdulillah masyarakat kita hiaskan itu bulan, kita maksimalkan itu bulan dengan apa? Dengan alhamdulillah suatu kejadian yang begitu dahsyat yang selalu melekat dalam hati seseorang. Di bumi Kalimantan setiap bulan Rajab kita pasti mengadakan Isra dan Mi'raj. Siapa yang tak pernah menghadiri itu? Alhamdulillah, mereka yang cinta dengan Nabi, mereka akan terikat hatinya untuk selalu menghadiri itu. Dan alhamdulillahnya apa? Seakan Allah tidak mau
Kesempurnaan bulan Rajab itu begitu saja ditinggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ikatkan hati seorang di antara kita untuk mengingat perjuangan, mengingat kehidupan, mengingat peran yang besar daripada Abah Guru Sekumpul. Sehingga lihat baik-baik, tidak ada kebanyakan masjid yang ada kecuali dua peran ini selalu ditampilkan. Kenapa Habib? Apa yang menjadi alasan itu? Apa yang menjadi power itu terbentuk? Karena tak lain dan tak bukan adalah cinta. Kalau seandainya tidak cinta, maka tak ada makna pengorbanan. Ketika tak ada cinta, maka tidak ada bentuk kepedulian. Ketika tidak ada cinta, maka tidak ada suatu fokus seseorang untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka pantas sekali Allah Subhanahu wa taala ucapkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan ittiba'un Nabi, terkait dengan mengikuti Nabi, terkait dengan bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi, dan seterusnya. Apa yang diucapkan oleh Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Seakan Allah itu mengkhitab, berkata, memanggil, bukan siapa, si A, si B, tidak. Yang dipanggil oleh Allah, hai mereka yang bisa mencintai, hai mereka yang sedang mencintai. Maka setidaknya bagi mereka yang mencintai, ittabi'ullah war rasul bil mahabbah. Kita ikut, kita pakai imamah kita, kita pakai sorban kita, kita pakai kopiah kita laksanakan salat, kita berzikir atas asas cinta. Maka alhamdulillah pantas sekali ucapan Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tak akan ada seseorang yang bisa meningkatkan suatu puncak dari keimanan, kesempurnaan dari keimanan, maksimal iman itu pada cinta pada Nabi Muhammad. Sehingga subhanallah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah makna itu sudah tidak ada? Jawabannya tidak ya Habib. Bahkan ini akan ada abadi sampai ke yaumil qiyamah nanti. Karena alhamdulillah setiap sosok di antara kita pasti dilahirkan dengan membawa hati. Maka hati inilah adalah tempatnya cinta. Hati inilah bahkan menjadi tempat pandangan Allah kepadamu wahai hamba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah wafatnya baginda, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Ar-Rafiqil A'la, apa yang terjadi? Nabi Muhammad selalu memberikan suatu himbauan yang begitu penting, bahwa boleh secara jasad aku pun meninggal, tapi ingat, aku telah meninggalkan kepada kalian wahai umat dengan adanya sosok ulama yang tersambung sanad keilmuannya, yang tersambung sanad rohaninya, yang tersambung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap di antara para ulama yang telah sampai kepada maqamul mahabbah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya alhamdulillah, lihat Abah Guru Sekumpul, lihat beliau perjuangannya, lihat kehidupannya, lihat akhlaknya, lihat kesederhanaannya, dan bahkan subhanallah, waktu pun, zaman yang telah Allah tetapkan untuk beliau dalam berjuang pun diistirahatkan. Allah lebih mencintai beliau, Allah angkat beliau. Tapi subhanallah, walaupun jasad pun tak ada, tapi nama mulia tersebut, gaungan dari beliau selalu merasuk dalam setiap hati dari seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad. Sehingga apakah bisa kita bedakan? Apakah boleh kita katakan, oh Habib saya mencintai Rasulullah tapi saya tidak mau mencintai ulama? Bisa dikatakan seperti itu? Nggak bisa. Ya Habib saya boleh cinta sama Nabi tapi saya tidak cinta dengan zuriyah Nabi. Apakah itu bisa? Jawabannya tidak bisa. Karena itu menjadi satu kesatuan. Nurnya Rasulullah tertata, terletakkan kepada mereka. Sehingga subhanallah, apa kadang yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan para zuriyah, terkait dengan para ulama. Kata Nabi, jadikan ini sebagai batu loncatanmu untuk mendapatkan perhatiannya. Sehingga ada, alhamdulillah datang Habib Haikal yang insya Allah beliau yang paling banyak pahalanya. Karena beliau ibu bapak di sini disampit-sampit aja. Beliau demi menggapai keberkahan beliau datang jauh dari Banjar sana. Masya Allah, kita doakan beliau sehat terus. Dan subhanallah lupa, beliau jauh melewati
samudra, melewati lautan hanya untuk mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah duduk di tempat ini yang dimana alhamdulillah kehadiran beliau tidak mengharap apapun, tidak. Bahkan kita dengan kehadiran mereka-mereka itu apa? Sebagai mata loncatan, sebagai batu loncatan. Oh alhamdulillah, ini mungkin bisa menjadi sarana silaturahim saya dengan Nabi saya. Adanya Abah Guru sekumpul yang setiap haulnya dihadiri oleh ribuan orang. Harapannya apakah mereka dibayar? Tidak. Lihat beberapa waktu yang lalu, kurang lebihnya ada sekitar 3 juta orang yang berhadir, yang bisa dilacak oleh kekuatan sinyal HP. Sekitar 33 juta orang berkumpul di satu titik. Dari manapun tempatnya, yang disampit mereka akan jalan. Alhamdulillah, termasuk Ayahanda Haji Zakaria begitu, dan begitu pula keluarganya terpanggil untuk datang ke tempat itu. Apakah dibayar? Tidak. Apakah digadang-gadang kalau kamu berangkat nih saya kasih ini? Enggak. Bahkan mereka dengan ringannya berjalan, mereka bahkan mengeluarkan uangnya, mereka bahkan menguatkan dirinya, mereka bahkan panasnya siang hari itu dilawan. Kenapa? Menggapai keberkahan. Kenapa? Harapannya saya dekat dengan beliau-beliau itu bisa menyambungkan diri saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak coba bayangkan ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, betapa besar, betapa nikmat, betapa agung mereka yang bisa dekat dengan para ulama yang menjadi suatu mata rantai kita berhubung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan apa? Man akrama aliman faka'annama akramani. Barang siapa yang dia melihat, ada sosok yang alim. Kira-kira ayo kita katakan bersama. Kita lakukan survei bersama. Jawab dengan serentak, Abah Guru sekumpul itu orang alim atau tidak? Abah Guru ulama atau tidak? Abah Guru itu sosok yang dicintai oleh Nabi apa tidak? Lah sekarang saya tanya kepada kita bersama, apakah kita cinta dengan Abah Guru? Nah, lihat baik-baik yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang mencintai, barang siapa yang memuliakan, sungguh pemuliaan mereka, cinta mereka yang dituangkan kepada para ulama kita, sesungguhnya dia sama saja, sama seperti dia mencintaiku, dia memuliakanku, dia perhatian kepadaku. Maka subhanallah, yang terjadi apa? Barang siapa yang telah memuliakan Nabi, barang siapa yang telah mencintai Nabi, famathwahul jannah, maka tak lain dan tak bukan tempatnya di mana? Di surga. Mau tidak jadi penduduk surga? Mau tidak menjadi penghuni surga? Cintailah nabimu. Cari-cari perhatiannya dengan ilmu yang dia miliki. Cari-cari perhatiannya dengan apapun yang berkaitan dengannya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di suatu hal bahwasanya la tastashghir syai'an. Jangan pernah meremehkan suatu hal yang kecil yang maknanya baik. Sebagaimana kita duduk di tempat ini, bahwa suatu perkara yang terjadi di era itu, Sayyidina Malik bin Dinar, beliau itu menceritakan pengalaman hidupnya, bahwa ada sosok seseorang yang dimana dipenuhi dengan masalah, sehingga masalah pun datang secara bertubi-tubi, nggak ada jalan keluar, semua jalan buntu. Dia mengkhawatirkan dan menakutkan hal yang membuat keluarganya itu sengsara. Duit pun tak ada, usaha pun macet, bahkan pakaian pun lusuh. Bingung, tak menemukan jalan keluar. Sehingga ketika datang ke salah satu tempat yang di mana ada orang-orang yang mengenalnya, maka ditolak. Ketika datang minta bantuan si fulan, tertolak. Semua pintu tertutup untuknya. Maka yang terjadi, dengan mudahnya dia beelang, dia datang ke suatu bangunan yang tak pernah tertutup pintu itu.
ke suatu tempat yang nggak bakal pintunya tertutup, tempat yang dihuni karena satu tujuan, tempat yang dibangun karena satu tujuan, tempat sebagaimana kita duduk di tempat ini, rumahnya Allah. Maka tak heran kalau memang ada masjid-masjid itu yang dengan nyamannya ditutup untuk beribadah, nggak ada. Maka orang ini datang duduk di masjid karena dia tahu suatu solusi akan permasalahan itu ada pada Allah. Karena kita tahu bersama yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngasih kita mudahnya sesuatu adalah Allah, yang memberikan kita kabul hajat adalah Allah. Maka dia datang ke masjidnya Allah, meminta rahmat Allah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tuangkan isi hatinya yang begitu gundah. Dia sampaikan kepada Allah dan begitu pula sampaikan tawassul itu melewati jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersalawat, dia berdoa, dia berzikir, dia sujud kepadanya, sehingga subhanallah ayyuhal hadirun, pada saat yang sama Allah pun mendengar. Pada saat yang sama yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, ma min musallimin yusallimu alayya, ma min musallin yusalli alayya illa wa bullightu. Tidak ada satupun dari lisan yang berucap, tidak ada sosok yang dalam hatinya menuangkan rasa rindunya dengan salawat yang dia ucapkan kepada Nabi Muhammad, kecuali real time, waktu yang sama akan diutus malaikat Allah yang dimana terbangnya, sampainya ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melalui waktu dan zaman, tidak, real time, dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan. Seseorang yang mengucapkan salawat itu. Jadi adik-adik, ketika ingin menuangkan rasa baktimu kepada orang tuamu, berbanyaklah salawat. Karena dengan salawat yang kamu ucapkan, namamu dan nama orang tuamu selalu terucapkan di hadapan Rasulullah. Sehingga apa? Nabi Muhammad itu pintar sekali membalas jasa, pintar sekali berbuat baik. Apa kata Rasulullah? Ana khairu mukafi, saya adalah sosok yang paling pandai untuk membalas jasa seseorang. Apalagi jasa itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Apalagi kamu rayakan acaranya Nabi Muhammad, Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad. Kamu keluarkan uangmu dan kamu niatkan, ya Allah, ini sedekah pahalanya untuk Rasulullah. Apakah Rasul tak akan membalas jasa itu? Hasya wa kalla, pasti dibalas oleh Nabi. Sehingga dengan mudahnya Nabi mengangkatkan tangannya, mengucapkan kepada Allah, ya Allah, bantu si fulan, ya Allah, muliakan si fulan. Sehingga pada saat itu pula lah Malik bin Dinar, pada saat itu dengan mudahnya, tiba-tiba Malik bin Dinar pun tergelisah dalam tidurnya. Malik bin Dinar gelisah dalam istirahatannya. Apa yang terjadi? Beliau kebingungan sehingga beliau lakukan rakaat salatnya di rumah itu menjadi suatu tanda tanya besar. Ya Allah, kenapa aku ini menjadi sosok yang bimbang? Maka pada saat itu ada hamsah ilahiyah, ada seakan perintah yang tak terucap dan tak tertulis, menyerukan kepada Malik bin Dinar ini untuk datang ke masjid yang dituju. Sebelum itu dia berangkat, dia buka lemarinya, dia ambil hartanya, dia buka dapurnya, dia ambil makanan, tangan penuh dengan harta dan makanan. Sampailah beliau ke masjid. Tertuju beliau, gerakan hatinya kepada sosok yang sedang beribadah, sosok yang sedang bersolawat, dalam keadaan pakaiannya kotor, dalam keadaan terlihat raut wajahnya yang penuh dengan masalah. Dengan mudahnya beliau memberikan semua yang ada di tangannya untuk beliau. Apa yang terjadi? Subhanallah ayyuhal hadirun. Senyumlah orang yang lagi butuh ini, senyumlah orang yang lagi dalam musibah ini, senyumlah orang yang lagi sedih ini. Dan beliau Malik bin Dinar mengatakan apa? Ya fulan, wahai syekh, wahai orang yang lagi kesusahan, apapun hajatmu, kamu datang ke rumah. Kamu tinggal ketuk pintu rumahku. Kamu tinggal datang dan ngomong apapun hajatmu, semuanya pasti akan aku berikan. Maka subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Lantas tahu apa jawaban beliau? Orang yang punya hajat ini, orang yang kena musibah ini, beliau dengan senyuman, beliau dengan tertawa, beliau mengatakan apa? Ya Malik, bagaimana aku melangkahkan kakiku untuk pergi ke kediamanmu? Bagaimana aku melangkahkan kakiku untuk mengetuk pintu rumahmu? Bagaimana aku akan berangkat ke tempatmu dan aku mengatakan hajat-hajatku? Sedangkan aku lupa dengan zat yang memanggilmu ke sini. Apakah aku akan lupa dengan Allah yang telah menyuruhmu datang ke tempat ini? Apakah aku lupa dengan Nabi Muhammad yang selama ini mendoakan baik kepada aku sehingga engkau terpanggil ke tempat ini? Hasya wa kalla. Maka aku tidak akan datang ke rumahmu biar Allah yang memerintahkan orang-orang baik untuk datang ke tempatku. La ilaha illallah. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antas, coba lihat baik-baik konteks istighfar. Siapa yang tak tahu istighfar? Semua tahu. Apa bacaan istighfar? Oke. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uk fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwaban rahimah. Yang dikatakan oleh Allah, firman Allah terkait konteks dan konsep dari istighfar, apa kata Allah? Walau annahum, ya Allah, seandainya umatmu itu, umatnya Nabi Muhammad, berlimbang dari kezaliman, penuh dengan dosa, awak rigat karena perkara buruk yang selalu dia lakukan. Lantas apakah Allah menyuruh untuk langsung istighfar? Tidak. Allah katakan ja'uk, dia berbondong-bondong datang kepadamu wahai Nabi. Mereka yang dalam keadaan terancam dirinya karena dosa dan dosa yang selama ini dia lakukan, mereka bingung ingin kemana, maka subhanallah, Nabi menjadi solusinya, Nabi menjadi pintunya. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia angkat tangannya dan dia doakan, fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Dia pun beristighfar dan Nabi pun memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konteks dari mereka yang terlumur dosa akan sedikit demi sedikit menjadi suci, menjadi terpenuhi dengan cahaya karena doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, lihat baik-baik yang mengajarkan kita akan cinta kepada maulid, yang mengajarkan kita akan salawat, yang setiap hari ngomong cinta sama Nabi, bahkan karam dengan maqam mahabbah itu. Abah Gurus kumpul. Sehingga lihat, semua tempat terhias dengan maulid. Semua masjid alhamdulillah terhias dengan maulid. Sehingga alhamdulillah yang mengajarkan kita selalu terikat dengan Rasulullah, beliau-beliaulah para ulama kita yang sudah sampai ke makam itu. Maka terus lantas Beb, setelah kita semua lakukan itu, apa yang kita harapkan? Apakah kita sia-sia mengumpulkan orang di tempat ini? Apakah sia-sia perkumpulan seperti ini? Jawabannya tidak. Berkah itu akan tercucur, rahmat itu akan tercurah, kebaikan itu selalu mendampingi kita. Sehingga pantas Allah subhanahu wa ta'ala itu ucapkan dalam konteks hadis qudsi yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Man ata'ani raditu anhu. Barang siapa yang mereka kuatkan prinsipnya, mereka yang jalankan misi kehidupannya untuk bertaat kepada Allah, maka secara otomatis Allah itu akan memberikan keridhaannya bagi mereka yang taat kepadanya, bagi mereka yang taat kepada Allah. Setelah taat, setelah mereka itu subhanallah memfokuskan diri ketaatan demi ketaatan, maka secara otomatis tercurahkan keberkahan. Baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata li barakati.
Maka kata Allah, ketika aku pun ridha, maqam ridha turun dari Allah, maka secara otomatis berkah itu akan selalu tercurahkan kepadanya. Bukan hanya kepadanya, wa fi atharihi, dan setiap langkahnya, wa ma haulahu, dan begitu pula yang ada di sekitarnya. Dan ketahuilah, kalau sudah turun berkah dari Allah, la nihayata li barakati, tidak pernah akan ada kata putus dari tercurahnya barakah kepada mereka yang telah Allah berikan. Nabi Muhammad berkah atau tidak? Apakah lantas sudah 1400 tahun lalu lamanya Nabi Muhammad tiada? Apakah hilang berkahnya yang ada di Madinah? Jawabannya tidak. Tidak sedikit pun. Buktinya apa? Mereka ketika sampai ke Masjid An-Nabawi, maka tak akan ada siapapun yang memiliki mata, tak akan ada siapapun yang memiliki hati, yang dimana mereka meletakkan dalam hatinya yang dalam itu cinta dengan Nabi Muhammad, kecuali mata pun akan meneteskan air matanya karena kerinduan kepada Nabi Muhammad. Itulah berkah. La nihayata li barakati. Maka subhanallah Habib, apa dalilnya? Apa yang menyebabkan kamu mengatakan itu sehingga kita ini digadang-gadang cari berkah, cari berkah? Ya Allah, ingat ucapan Allah dalam Al-Quran, dituangkan oleh Allah terkait dengan kisah itu Bani Israel, yang dimana pada saat itu terdengar sosok yang begitu jahat yang menguasai Al-Qudus, yaitu Raja Jalut, yang dimana Jalut itu dengan kekuasaannya menghancurkan, membunuh, menyiksa, mengusir mereka Bani Israel yang pada saat itu menjadi umat salah satu nabi. Apa yang dikatakan? Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Pada saat itu Palestina pun dijajah, kebingungan karena tak ada sosok penggerak, tak ada raja, sehingga dengan raja itu kita berjuang di jalan Allah. Maka subhanallah, raja seorang nabi pada saat itu, wagalahum nabiyuhum, nama nabinya Samuel ataupun Ismail ataupun Sam'un dalam perbedaan riwayat, yang dikatakan, oh ya, kalau kamu cari ini ada orang soleh namanya Talut, yuk kita berjuang dengan koordinasi, dengan tuntunan, dengan ajuan dari Talut. Maka subhanallah, mohon maaf, pandangan orang itu kadang terkait dengan nih mazhar. Maka pantas ucapan mereka itu, umat itu, kenapa kok Talut? Sedangkan saya lebih pantas, sedangkan kami lebih pantas, karena subhanallah Talut gak ada duitnya. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Sehingga perdebatan begitu masif di antara mereka, tak mau dengan himbauan yang dikeluarkan oleh nabinya. Maka subhanallah, lihat baik-baik. Allah katakan dalam Al-Quran ayat selanjutnya, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatan min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Kalau kamu tak terima, kalau kamu tak mau, lihat, akan ada suatu penggerak yang begitu besar, bukti yang begitu cocok bahwasanya Raja Talut adalah rajamu. Apa yang terjadi? Dibawakanlah satu kotak, yang dimana di kotak itu ada sakinah dari Allah, dan di dimana di kotak itu ada peninggalan Nabi Allah Musa dan begitu pula Nabi Allah Harun. Apa yang ditinggalkan, Beb? Apa yang ada, Habib? Yang ada pakaian, kain yang dibuat oleh pabrik, tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa yang terbuat dari banyak pohon yang ada. Tapi itu kain bukan sembarang kain, Habib. Itu tongkat bukan sembarang tongkat, Habib. Itu tongkat yang dimiliki oleh orang yang baik, yang Allah ridha dan Allah berikan keberkahan. Sehingga kapanpun dan dimanapun tongkat itu berada,
Ini tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat ini sudah diberikan berkah oleh Allah. Yang memegang adalah seorang yang dapat ridha Allah sehingga tercurahkan keberkahan itu. Dan kata Allah, la nihayata li barakati. Dan tidak akan ada suatu kalimat putus di dalam keberkahan yang Allah berikan kepada. Alhamdulillah. Keluarga besar Haji Zakaria, keluarga besar Hajah Suryani, beliau punya beberapa peninggalan dari Abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah dilihatkan kepada saya ketika saya memakainya. Langsung teringat, saya katakan, Ji, ini bukan punpian. Maka beliau tertawa dan beliau ngomong, enggak Beb, ini ampun Abah Guru. Coba lihat, subhanallah, cincin banyak. Yang lebih mewah banyak. Yang lebih mahal banyak. Kita ngomong baju yang lebih mewah banyak. Yang lebih mahal juga banyak. Tapi coba lihat, kenapa kok menjadi suatu power yang berbeda? Karena berkah. Kalau sudah Allah memberikan ridha, semua yang ada padanya, bahkan mohon maaf, namanya menjadi nama yang begitu mulia. Namanya tergaung di mana-mana. Sekarang saya tanya, walaupun seandainya ada orang transmigrasi datang ke tempat ini, orang Jawa yang mungkin belum pernah berguru, mungkin belum pernah kenal, kalau ditanya Sekumpul, pasti tujuannya bukan warung yang ada di Higa Makam, pasti tertuju kepada makam Abah Guru Sekum. Nah ini berkah. Keberkahan itu dicari, keberkahan itu dinikmati, keberkahan itu ayo digadang-gadang untuk menjadi salah satu pintu kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka dari itu, ayo hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah kami mendengarkan kisah-kisah manaqib dari Abah Guru Sekumpul, yang dimana sebutkan kepada saya terkait dengan Abah Fadilatul Syekh yang membacakan manaqibnya, sebutkan kepada saya salah satu keburukan dari Abah Guru Sekumpul. Nggak ada. Semuanya kebaikan, semuanya perjuangan, semuanya bentuk hikmah, semuanya bentuk dakwah. Kenapa ini digaungkan? Karena satu, kita ini umpat berkah. Kita ini umpat motivasi, setidaknya barangin kada papa, walaupun sidin jauh makamnya, setidaknya aku berada di belakang sidin, aku berjalan di jalannya sidin. Kada papa, alhamdulillah, yuhsyarul mar'u ala man hab anta ma'a man ahbabta. Qalu ya Anas, qala ya Anas anta ma'a man ahbabta. Tahuilah, kata Nabi, engkau akan selalu bersama, engkau akan selalu maqamul ma'iyyah, engkau akan selalu bersama siapa yang kamu cinta. Kapan itu Habib? Apakah itu di surga? Bahkan sebelum di surga. Kapan itu Habib? Apakah di alam barzah? Bahkan sebelum di alam barzah. Berapa banyak kadang subhanallah orang yang cinta karam sidin, dapat masalah banyak, guring, tiba-tiba kaget. Yang dimimpikan ulama fulan, yang dimimpikan Abah Guru Sekumpul, yang dimimpikan Habib Umar. Subhanallah, dalam mimpinya, ketika sudah mimpi, kadang berpander, senyum aja, kadang lewat aja, kadang melihat dari jauh saja. Ketahuilah ini bisyarah, berarti masalahmu akan selesai dengan berkat doa-doa beliau-beliau. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Mudahan kita berkah sidin, buhan sidin berataan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.